tentang segmentasi dan target pasar. Nah, ada yang paham nggak segmentasi itu apa kira-kira? Ada yang paham nggak? Segmentasi itu apa? Halo? Ada yang paham segmentasi itu apa? Ada di tugas kan? Oh iya, Mbak Ernawati, Word file-nya belum ya, Mbak? Tugasnya kan PPT sama Word file. Yuk, segmentasi itu apa? Iya, sudah yang PPT-nya tapi Word file-nya belum. Word file itu jabaran dari PPT kan. Kalau PPT kan cuman poin-poinnya aja, kalau Word file itu beserta penjelasannya. Tujuan apa, Mbak? Yuk, yang lain, segmentasi itu apa? Kenapa PPT-nya nggak bisa ya? Tujuan perusahaan masih belum pas, bukan, Mbak? Yang lain? Apa itu segmentasi? Coba yang lain, Mbak. Nah, lo ini bisa. Pengelompokan pasar apa? Kenapa nggak bisa dua-duanya? Pengelompokan pasar. Yang lain ada yang mau jawab? Bagian atau kelompok apa, Mbak Yunita? Bagian atau kelompok apa, Mbak Yunita? Yang lain ada yang mau jawab? Metode bagaimana memandang pasar secara kreatif. Maksudnya memandang pasar secara kreatif gimana, Mbak Sylvia? Strategi apa, Mbak Ernawati? Oke. Oke, jadi benar beberapa. Jadi kalau segmentasi itu kita mengelompokkan pasar-pasar, pangsa pasar. Jadi misalnya kan kalau konsumen itu kan luas sekali kan, banyak. Ya kita semua masyarakat ini, kita semua penghuni dunia ini tuh pangsa pasar. Tapi tergantung pangsa pasar untuk siapa dulu. Nah, karena ini terlalu banyak kan, maksudnya terlalu luas cakupannya. Kadang misalnya sebuah produk itu kan nggak bisa dimiliki semua orang. Misalnya aja
dotnya bayi masa bisa dipakai orang tua, nggak mungkin kan. Nah pasti dot bayi ya untuk bayi, popok bayi juga untuk bayi, nggak mungkin dipakai orang tua. Masa orang tua mau pakai popok? Ya mungkin ada sih orang tua yang pakai popok, tapi kan ada popok khusus buat orang tua tapi bukan popok bayi. Nah itu karena adanya itu barang-barang itu kan diperuntukkan untuk konsumen tertentu, makanya di sini kita butuh yang namanya segmentasi. Jadi kita membagi pangsa pasar itu ke dalam kelompok-kelompok. Nah, di sini nih proses segmentasi pasar. Jadi kita mendefinisikan dulu pasarnya itu apa. Jadi ketika kita mau buka usaha, terutama untuk usaha jasa, kita harus tahu kita bikin usaha ini untuk siapa gitu loh. Karena ingat tujuan kita tadi yaitu untuk memuaskan pelanggan. Ya kan? Ketika kita sudah mempunyai tujuan memuaskan pelanggan, nah pelanggan kita itu siapa? Yang cocok dengan bisnis yang akan kita mulai. Misalnya ada yang dapat salon, ada nggak tugas misalnya salon. Nah salon itu kan kadang ada yang salon khusus wanita, ada yang salon bisa untuk dua-duanya, wanita atau pria. Nah itu kita ketika awal kita mau buka, kita harus tahu siapa yang akan jadi pelanggan kita nantinya. Misalnya kalau emang mau wanita ya wanita, berarti pria bisa dikatakan nggak bisa datang ke salon kita karena emang kita tujuannya hanya untuk wanita. Itu salah satu cara segmentasi seperti itu. Jadi identifikasi basis alternatif sama pilih basis yang terbaik, identifikasi dan pilih pasar. Nah jadi kita harus tahu, intinya kita harus tahu siapa pelanggan kita. Itu untuk segmentasi. Ya Allah, ini nggak bisa loading. Ini membagi pasar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Sebenarnya oke, karakteristik ada, tapi kita lebih kepada pola perilaku masyarakat ya. Kita yang bisa membagi-bagi itu. Oke, mungkin misalnya juga kita bagi wanita, pria itu kan berarti secara karakteristik kan. Nah tapi dari wanita sendiri itu kan macam-macam. Kita wanita kan beda-beda. Ada yang emang suka ke salon, ada yang suka memperhatikan perawatan kecantikan, atau yang suka yang misalnya ganti-ganti rambut atau apa. Tapi ada juga yang nggak suka ke salon. Nah itu jadi pola perilaku yang seperti itu juga masuk ke dalam segmentasi. Sebenarnya kita lebih mengarahkan ke arah sana. Jadi lebih tahu kita pola perilaku wanita seperti apa yang bisa jadi pelanggan kita, yaitu yang suka misalnya suka berdandan, suka menjaga kecantikan, misalnya artis atau siapa gitu. Ya bisa macam-macam Mbak variabelnya. Tadi sebenarnya kalau menurut saya itu lebih ke pola perilaku. Oke, mungkin variabel geografi itu juga perlu. Jadi kita tahu kan bagi misalnya kalau geografi, karena kita misalnya jasa salon kan otomatis ya kita pangsa kita ya yang deket sama kita. Paling enggak ya misalnya di Taipei ya satu Taipei. Kalau misalnya kita mau nyomot pangsa pasar di misalnya Kaohsiung, nah itu kan terlalu jauh. Mereka untuk biaya ke Taipei aja sudah berapa? Pasti mereka lebih milih, kalau salon misalnya tadi contohnya, pasti mereka lebih milih yang di sana, yang di Kaohsiung. Buat apa jauh-jauh ke Taipei? Kan di sana juga pasti ada yang misalnya bagus. Tingkat kemampuan konsumen bisa, jadi kan tingkat penghasilan, maksudnya dari perilaku seperti apa, terus dengan yang penghasilan berapa. Kan ada juga misalnya pun kalau kita mau buka salon yang high class, berarti kan kita misalnya tujuan kita adalah artis-artis. Nah itu kan artis-artis otomatis itu yang income-nya misalnya di atas 30.000 NTD per bulan. Itu juga termasuk bisa salah satu variabel. Jadi macam-macam kita bisa membagi pangsa pasar itu. Alasannya ya ini, semakin maju kehidupan manusia, semakin heterogen masyarakat, semakin beragam kebutuhan dan selera masyarakat. Nah itu kan macam-macam tadi. Karena kalau kita comot semua itu juga nggak mungkin, karena kita kan juga ada kapasitas kita dalam melayani pelanggan. Terus ada juga semakin maju perekonomian, semakin banyak kompetitor yang harus dihadapi. Nah kadang-kadang kalau kita mau bikin unik bisa, misalnya kompetitor rata